Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikita Dinda dengan NPM 21010. Di sini saya dari kelompok 2 ERP kelas E. Di sini saya akan mewakilkan untuk mempresentasikan mengenai website Udo kami. Yang pertama tentunya kita untuk login di website kami. Nah, ini adalah menu home atau beranda dari website kami. Di sini ada logo kami, logo perusahaan kami yaitu Mise Bikuy. Lalu di sini ada kata-kata kami yang berdedikasi untuk menggunakan makanan sehat. Lalu ini ada beberapa menu kami. Yang pertama ada Mise Keriting, Mise Gepeng, Mise Hijau, dan juga Mise Soto. Lalu kami juga menawarkan beberapa kupon dan diskon untuk menarik minat pelanggan kami. Lalu di sini ada talent kami atau anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nanda Rizka, yang kedua ada Nikita Dinda yaitu saya sendiri, lalu ada Gita Wahyu, ada Wardatul Lailia, dan yang terakhir adalah Alivia Rizky. Nah, di sini juga ada FAQ atau pertanyaan yang sering ditanyakan oleh konsumen. Di sini ada 3 beserta jawaban-jawabannya. Lalu di sini adalah beberapa keuntungan apabila membeli produk kami dan juga beberapa kata-kata mengenai kami dan juga kontak kami. Lalu lanjut ke beranda shop atau perbelanjaan. Di sini menampilkan menu-menu kami yang tadi sudah saya paparkan di beranda. Misal untuk kita membeli suatu produk dari kami, kita bisa klik di sini. Kita klikkan jumlah yang kita beli. Minimal untuk pembelian ini adalah 5 karena dikarenakan jumlah packingnya. Lalu kita add to cart, kita lihat. Kita beli 5 saja di sini. Nah, lalu kita dapat memberikan diskon dengan kupon. Saya sudah memiliki kupon di sini. Kita sudah di menu keranjangnya di sini dapat dilihat ada beberapa kupon, kita dapat memakainya. Kita pakai use saja di sini atau nah ini berarti kupon yang kita sudah punyai sudah dapat di-apply. Lalu kita klik check out. Nah, di sini kita langsung saja confirm. Lalu kita pay now. Nah, ini berarti orderan kita sudah masuk. Nah, lalu kita dapat print buktinya seperti ini. Nah, ini dari 15.000 kita memakai kupon diskon tadi sebesar 25%. Jadi hasilnya adalah 11.250. Nah, lalu untuk dari sisi perusahaannya untuk mengapply kita dapat membuka dari sisi perusahaannya, lalu kita buka modul inventory. Nah, lalu kita lihat delivery order. Nah, di sini ada custom sudah masuk, kita lihat. Lalu kita cek availability, lalu kita klik sebesar demandnya dia. Nah, sudah available. Lalu kita validate orderannya dia. Kita print di sini. Maka dari slipnya sudah jadi. Ini lanjut ke menu yang selanjutnya yaitu ada jobs. Di sini ada beberapa tawaran jobs atau lowongan pekerjaan yang kami tawarkan. Jika berminat, bisa mewakili salah satu, kita klik. Nah, di sini ada beberapa deskripsi dari tugas-tugas financial analyst. Di sini ada responsibility, must have, nice have. Nah, ini ada keunggulan-keunggulannya. Jika tertarik, langsung saja klik apply now. Nah, lalu kita pilih, lalu kita isi data-data diri ini. Lalu kita pilih file untuk file penunjuk, misal ini. Lalu kita klik short introduction.
terserah untuk contoh saja. Terus kita lanjut ke klik amfili lagi. Nah, ini berarti tawaran pekerjaan tadi sudah masuk ke dalam perusahaan. Next kita lihat ya apakah benaran sudah masuk atau belum. Kita ke mode recruitment. Di sini ada financial analysis. Tadi kan kita melamar untuk financial analysis dengan nama Nanda. Nah, sudah masuk. Nah, ini nanti akan dilanjutkan di modul human resources untuk proses yang lebih rinci. Nah, lanjut untuk kontak us ini kita dapat mengisihkan beberapa data diri kita dan pertanyaan apabila kita memiliki pertanyaan untuk perusahaan Misabi ini. Nah, di sini juga terhubung Instagram kami, tinggal diklik. Nah, maka sudah ada. Sekian untuk presentasi websitenya, akan dilanjut untuk modul-modul berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul SD atau Sales and Distribution. Di sini dalam modul SD yang pertama adalah Create New Customer. Kita klik modul Sales, lalu kita klik Customer, lalu kita klik New untuk mengisi data diri customer. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat company-nya atau customer-nya. Di sini ada perusahaan PT Sentosa Jaya Makmur dengan alamat di Jalan Merdeka, di mana untuk PT Sentosa ini dia memiliki kontrak adres bersama bernama Budi Santoso. Nah, untuk menambahkan kontrak person ini kita tinggal klik add, lalu kita kontak, lalu kita berikan namanya, lalu dan nomor HP-nya, lalu save and close. Nah, setelah itu kita simpan dan sudah muncul di nama customer-nya. Lalu yang kedua adalah untuk meng-create new product. Di sini kita kembali ke modul sales, lalu kita ke produk, kita klik produk. Nah, di sini sama intinya kita klik new, lalu kita isi data-data dari produk yang akan kita tambahkan. Kita contohkan untuk produk yang saya sudah masukkan, misal adalah Misabi Greeting. Nah, di sini Misabi Greeting saya sudah masukkan namanya, gambarnya, lalu kita klik sales, yaitu untuk kita jual tujuannya. Produk type-nya adalah goods atau barang. Lalu sell price-nya atau penjualannya per unit adalah 3.000 dengan cost-nya adalah sekitar 2.000. Setelah itu kita klik is publishes untuk agar produk ini tuh dipublish di website kita. Nah, untuk itu di sini kita ada untuk mengisi on hand-nya. Kita tinggal klik on hand di sini. Nah, kita di sini on hand-nya kurang, kita tinggal klik new saja. Nah, di sini kita klik 100 gitu. Nah, lalu kita save. Nah, di sini on hand-nya sudah terpenuhi sebanyak 100. Kita kembali. Dapat dilihat Misabi Greeting tadi on hand-nya ada 100 unit. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk create customer quotation, dimana kita dapat membuka website seperti yang saya jelaskan pertama kali. Nah, kita dapat belanja di sini, tapi saya akan mencontohkan jika kita belanja dari di sini di sales. Nah, kita ada klik new quotation di sini ya. Kita pilih customer-nya, lalu kita add produknya, misal adalah Misabi goreng 5.
resep Cepeng sebanyak 10 unit. Nah, di sini kita sudah memasukkannya, lalu kita klik confirm. Sudah masuk ke sales order, kita berarti langsung ke modul inventory. Kita ke delivery order. Nah, dapat dilihat tadi kan kita di PT Cahaya Industri Global, kita klik. Nah, ini ada demand-nya adalah 10, lalu kita validate untuk memvalidate pesanan. Setelah itu kita validate, kita klik print. Di sini akan muncul dari receipt-nya dari pesanan. Setelah itu kita dapat membuat kupon atau kode kupon atau promosi. Kita klik sales, lalu kita klik diskon and loyalty. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa program, misal 2025 hemat, Natal dan tahun baru. Kita klik new saja. Misal kita membuat kupon Desember. Nah, kita program tag-nya kupon. Di sini start date-nya kita adalah misal dari 1 November sampai 31 Desember. Lalu kita klik ini, diskonnya berapa, misal 10%. Nah, setelah itu jika sudah, kita klik generate kupon. Nah, kita dapat memilih apakah kuponnya itu untuk customer anonim atau customer yang kita pilih. Di sini kita pilih anonim customer saja, lalu misal saya ingin membuat hanya 10 kupon. Nah, ini valid untilnya saya 31 Desember. Lalu generate kupon. Nah, kita klik saja sebagai deskripsi. Nah, di sini kuponnya sudah tergenerate. Nah, ini seperti kupon yang kita pakai di penjelasan saya di website untuk pembelian tadi. Tinggal kita copy saja. Nah, selanjutnya adalah kita meng-create untuk shipping. Dimana kita klik sales, lalu kita klik ini delivery method. Di sini saya sudah membuat beberapa delivery method, ada JNE, JNT, si cepat. Nah, misal saya buat yang baru. Di sini misal kita buat baru yaitu wahana, dimana kita itu membuat providernya adalah based on rule, yaitu sesuai rules kita. Dengan delivery produknya kita buat sendiri SHP wahana. Nah, lalu pricingnya misal kita buat per berat, jadi misal beratnya lebih dari 1 kilo, maka setiap delivery maka per kilonya akan dikenai biaya sebesar 2.500. Lalu kita save and close, lalu kita save. Nah, kita tadi sudah membuat beberapa kupon dan juga ini delivery metodenya. Lalu kita coba kita buat pesanan. Kita misalnya new quotation baru ya, misal customernya adalah PT Harmoni, dimana add produknya kita kalau bisa lebih dari 1 kilo. 온종일 한손엔 아이스 아메리카노 피곤해 죽겠네. Nah, di sini kita dapat memberikan kupon code yang sudah kita buat. Kita coba ya. Kita tinggal tempel tadi, kita apply. Nah, ini dapat dilihat kupon Desember. Kita
klik, kita apply. Nah, kita sudah membuat ini kupon code-nya, lalu kita dapat menambahkan add shipping yang kita tadi buat. Nah, shipping metodenya kita ini total ordernya kurang sedikit, saya tambahin lagi. Nah, ini sudah lebih dari 1 kilo. Kita coba shipping cost-nya yang wahana. Nah, dia 1 kilo, sekian, dia cost-nya adalah 2,625. Nah, sedangkan kalau misal kita pakai JNE, nah dia 0 karena ntar saya duplikasi untuk melihatnya. Nah, karena si JNE tadi pricingnya adalah jika lebih dari 2 kilo maka dia dikenakan 4.000 per kilonya, sedangkan ini nggak sampai 2 kilo maka dia costnya 0. Tapi di sini kita coba pilih dengan wahana saja, lalu kita add, lalu kita confirm. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung ke inventory. Dapat dilihat ada Harmony Agrostari masuk. Lalu kita cek visibility-nya. Lalu kita validate. Nah, lalu kita print untuk slip ordernya. Nah, ini sudah ada. Jadi sekian dari pemaparan modul Sales and Distribution. Selanjutnya untuk modul-modulnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk modul selanjutnya, yaitu modul material manajemen. Sini saya Nanda Rizka Dewi dengan NPM 21032010008. Nah, untuk masuk pada website Odoo, di sini langkah pertama yaitu melakukan koneksi atau menghubungkan ke database CV Hasta Amarta. Kemudian selanjutnya di dalam modul material manajemen terdiri dari beberapa subbab. Untuk subbab yang pertama yaitu dimulai dengan pembuatan vendor baru dengan cara mengklik modul purchase. Kemudian selanjutnya memilih insert order, lalu vendor. Kemudian selanjutnya di sini kita pilih new. Untuk nama perusahaannya di sini misalnya nama PT Jaya Sentosa. Kemudian di sini kita untuk address atau alamatnya kita isi sesuai dengan nama PT yang telah kita buat. Misalnya kemudian untuk city atau kotanya kita pilih kota Bandung. Kemudian untuk
country atau negara, di sini kita pilih aja. Kemudian untuk NPWP kemudian selanjutnya di sini kita centang untuk is PKP, kemudian untuk nomor teleponnya. Nah di sini untuk teksnya di sini kita pilih misalnya minyak goreng. Setelah semua selesai diisi, kita save. Di sini untuk NPWP-nya masih salah, kita ganti. Selanjutnya kita kembali ke menu forecast. Dan kita pilih untuk ini merupakan vendor jari PT Indosat. Kemudian sekian untuk create vendors. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan untuk pembuatan material master for trading grid. Itu caranya kita kembali ke menu home, lalu pilih modul manufacturing, kemudian kita pilih menu per produk, lalu pilih produk. Nah di sini berisikan semua produk atau material yang ada dalam pembuatan produk mie daun binau pada CV Hasta Amarta. Nah untuk langkahnya yang pertama kita pilih dulu. Untuk produknya di sini misal kita memilih contoh materialnya daun binau. Untuk sales price-nya kita isi ya di sini, misalnya 100, kemudian sales cost-nya 400. Nah untuk kategorinya di sini bahan baku atau material, kita pilih. Jadi kita save. Nah ini tadi daun binahong yang telah kita inputkan dalam material dari produk Misebi. Selanjutnya kita
kembali untuk menyusun bill of material produk MISEBI. Kita pilih, kemudian pilih bill of material. Misalnya di sini produknya adalah MISEBI Keriting Extra Size, maka kita akan menambahkan bahan baku produk MISEBI dengan cara mengeklik add line. Nah, add line di sini kita akan mengisikan material apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan produk MISEBI ini. Misalnya di sini kita air, kemudian kemudian plastik untuk packagingnya, kemudian garam, tepung terigu, minyak goreng, kemudian yang terakhir ada telur. Dan ini sebagai contoh saja dalam menyimpulkan material apa saja yang ada dalam satu produk yang akan dijual. Nah, kemudian di sini untuk kuantitinya kita isikan sesuai dengan bill of material yang telah ditentukan pada bab-bab sebelumnya. Di sini untuk tepung terigu 30 gram, dan tepung tapioka 25 gram. Kemudian telurnya 70 gram. Dan minyak gorengnya di sini sebenarnya permisalan saja apabila ingin memasukkan bill of material dari suatu produk. Kemudian selanjutnya kita save, kemudian kita lihat di sini sudah masuk ya untuk inputan bill of material dari MISEBI Keriting Extra Size. Kemudian dalam modul material manajemen di sini kita juga akan dapat menampilkan untuk display stock atau requirement dengan cara kita tetap masuk pada modul manufacturing, kemudian pilih operation, kemudian di sini kita pilih manufacturing orders. Di sini kita bisa mengambil contoh untuk satu dokumen ya. Di sini kita misalnya pilih ini, kita klik, dan maka akan muncul seperti ini.
ini merupakan dokumen di mana update atau masih diperlukan update dari bill of material. Jadi dalam pembuatan kan produknya kan bisa dikriting, dan dalam membuat satu produk bisa dikriting di sini kita lihat masih memerlukan update bill of material. Di sini terdapat beberapa bill of material yang not available, jadi masih ada bahan baku yang belum bisa mencukupi dari order Misebi Keriting ini. Nah, apabila diklik overview tadi, di sini dapat kita lihat untuk material-material apa saja yang available dan material apa saja yang not available. Jadi di sini masih ada air ya, air di sini masih to order, jadi masih dalam proses pemesanan sebanyak 72 juta di sini untuk contohnya. Nah, mungkin itu untuk display stok material. Jadi display di sini berguna untuk melakukan pengecekan dalam pembuatan suatu produk yang akan diorder, seperti itu. Terus selanjutnya masuk pada step selanjutnya, yaitu untuk membuat purchase requisition. Jadi di sini digunakan untuk mengelola permintaan pembelian. Kita masuk ke modul purchase. Kemudian kita pilih order. Kemudian pilih purchase order. Nah, di sini sudah beberapa banyak ya contoh domain dengan status waiting, kemudian loading, dan fully built atau sudah selesai terbuat. Di sini kita akan mulai dengan membuat untuk dokumen baru. Kita pilih untuk nama vendor, bebas ya di sini aja yang makmur. Kemudian add produknya. Kalau tadi kan untuk produk yang kurang adalah air, jadi kita disisihkan pembelian air kepada PT Jaya Sentosa. Maka di sini untuk add produknya kita pilih air. Untuk kuantitinya di sini kita misalnya 200 dulu. 250. Oke, selanjutnya setelah selesai kita pilih confirm order. Dan maka audio akan langsung otomatis ya, memberikan nomor untuk dokumen dari purchase order ini untuk nomornya. Kemudian di sini kita klik receipt atau resep. Nah, untuk resep ini langsung otomatis masuk dalam warehouse ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita memilih validate. Di sini karena tadi air masih melalui proses to order, maka kita akan mengganti untuk produk lain. Ini kita akan selesai. Seperti ini. Nah, di sini kita misalkan memilih
memilih produk bumbu potong. Untuk kuantitinya 100 10 kita konfirmasi. Nah, otomatis akan membuat itu tugas. Kemudian selanjutnya kita pilih set. Di sini langsung kita pilih validate. Maka akan muncul seperti ini. Jadi untuk validate ini digunakan untuk memvalidasi dari purchase order nomor P00057. Apabila kita print, jadi ini di vendornya saya mengukur warehouse addressnya di JP Hasta Amarata, dan produknya itu dan ordernya itu sebesar 10 gram. Kemudian selanjutnya kita masuk pada sub selanjutnya, yaitu create request for quotation. Di sini kita kembali ke home. Kemudian kita pilih inventory. Lalu pilih produk. Misalnya di sini kita pilih daun binaum. Kemudian kita klik inventory. Nah, di sini kita ganti dengan manufaktur. Seperti ini kita taruhkan untuk routersnya manufaktur. Kita save. Kemudian kita pilih. Kemudian di sini bisa kita add lagi untuk vendornya. Ini misalnya. Kemudian kita save. Untuk kuantitinya jangan lupa saya setuju. Terima kasih. Kemudian kita ke menu bar operation. Lalu pilih Procurement Run Scheduler. Kemudian kita kembali ke menu tool. Di sini untuk search dokumen yang terbentuk itu sebagai bentuk akan beberapa tidak dapat dilihat di sini. Purchase order.
kita pilih ini. Kita confirm order. Nah ini ya merupakan salah satu contoh dokumen dari request for quotation dengan produk yang di order yaitu bumbu soto sebesar 20 gram. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membuat subbab baru yaitu tentang reject quotation. Caranya kita ke menu forecast, ke modul forecast, kemudian kita pilih di sini masuk tampilan, kemudian add product, buat packaging untuk kuantitinya 10, kemudian confirm order. Selanjutnya kita ke modul inventory, kita pilih reset, jadi untuk mempermudah tadi mungkin masih loading, jadi di sini kita klik assetnya dari sini. Di sini ada lambang dari truk ya, kita pilih, kemudian pilih validate. Nah, di sini kita pilih return karena akan melakukan pengembalian barang. Misalnya pengembalian barang ini yang dimaksudkan misal box packagingnya terdapat defect atau kerusakan, jadi kita kembalikan ke vendor. Nah tadi kan kita pesan 10, jadi di sini kita misalnya yang cacat ada 2, ini di return. Nah di sini kita akan duplikat ya. Kita selanjutnya akan melakukan pengecekan dulu di modul inventory. Kemudian pilih version
dan pilih daily batch. Nah, untuk yang di sini kita pilih pagi. Nah, di sini merupakan bukti transaksi dari return. Jadi di sini untuk jenis ordernya return dari warehouse ini atau masuk dengan nomor returnnya sebagai berikut. Untuk alamatnya itu di PT Sentosa Jaya Makmur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembuatan modul material manajemen. Kalau lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Destinanita, NPM 210320101171. Di sini saya sebagai mahasiswa mata kuliah ERP kelas paralel E, dan untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dari modul warehouse pada kelompok 2 untuk mata kuliah ERP kelas paralel E. Untuk yang pertama, di sini saya akan menunjukkan mengenai master data pada modul warehouse management. Untuk master datanya dapat dilihat pada PPT sebagai berikut. Dan untuk master data selanjutnya terdapat pada slide berikut. Kemudian untuk pembuatan modul warehouse sendiri, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu untuk pembuatan warehouse atau gudang. Nah, kita klik inventory terlebih dahulu. Sebelum masuk ke klik inventory, kita sudah terhubung pada database CV Hasta Amarta yang merupakan perusahaan yang diambil untuk pemfokusan pada kelompok 2. Nah, untuk setelah terhubung pada database CV Hasta Amarta, maka selanjutnya kita terdapat tampilan pada software Odoo, dan dimana nantinya di atas terdapat icon untuk CV Hasta Amarta. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya akan mengklik inventory untuk pembuatan warehouse. Setelahnya kita mengklik configuration, kemudian klik warehouse. Untuk pembuatan warehouse baru, kita mengklik new. Kemudian pada percontohan kali ini saya akan membuat warehouse, contohnya saja namanya Bali. Kemudian untuk short name atau nama singkatnya yaitu kita misalkan dengan CBL misal, kemudian kita save. Kemudian setelah kita save, kita lihat untuk kita cek di sini apakah sudah terdapat warehouse Bali. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk warehouse Bali sudah tersimpan pada database CV Hasta Amarta. Kemudian setelah kita membuat warehouse pada CV Hasta Amarta, langkah selanjutnya yaitu kita pada display material inventory, dimana untuk display material inventory kita kembali ke home pada software Odoo, kemudian kita klik inventory, kemudian setelah itu kita klik produk, mengubah produk, kemudian kita klik produk. Kemudian setelah itu di sini terdapat tampilan pada produk yang terdapat pada CV Hasta Amarta yang telah dimasukkan sebelumnya, dan di sini kita akan memisalkan untuk penambahan produk baru, dimana kita klik new. Kemudian di sini kita misalkan bahwa produknya yaitu keju. Untuk di sini kita sales price-nya kita anggap yaitu 3 rupiah. Untuk cost-nya yaitu 2 rupiah per unitnya. Kemudian di sini sales tax dan juga purchase teksnya saya hilangkan. Kemudian untuk di sini satuannya, ini untuk satuannya kita gunakan karena keju, maka kita gunakan satuan gram. Kemudian setelah itu semuanya selesai, nah
save terlebih dahulu. Kemudian setelah kita save, kita kembali kepada menu products dan juga yang sebelumnya, dimana kita search keju pada menu produk, dan di sini sudah tampil dan juga sudah tersimpan bahwa produk keju sudah tersimpan pada database CV Hasta Amarta. Kemudian untuk menampilkan ataupun display material inventory pada CV Hasta Amarta, di mana di sini kita dapat mengklik kembali pada inventory. Kemudian setelah klik inventory, kita klik produk, kemudian produk varian. Nah, di sini terdapat pada internal reference-nya dan terdapat kode pada masing-masing produknya, dimana di sini terdapat nama produk dan juga harga pada sales price dan juga cost-nya. Kemudian terdapat banyaknya produk yang on hand dan juga forecast pada produk masing-masing produk, dan juga terdapat keterangan unit, sehingga di sini kita bisa mendapatkan display material inventory pada modul kali ini. Kemudian selanjutnya terdapat display material inventory value. Langkah awalnya yaitu kita kembali pada menu home, menu utamanya, kemudian kita klik inventory. Setelah kita klik inventory, kemudian kita klik produk, kemudian kita klik products, dan juga kita klik produk yang akan diberikan harga. Nah, tadi kan kita mengklik kita membuat produk baru yaitu keju. Nah, di sini untuk harganya itu sudah kita masukkan, sehingga kita tidak perlu masukkan lagi. Jika belum, maka kita bisa menambahkan harganya, ataupun kita bisa merevisi harga yang diinginkan. Untuk harganya di sini tidak ada perubahan, kita misalkan tidak ada perubahan, sehingga kita menggunakan harga tersebut. Kemudian kita klik save. Jika nantinya terdapat perubahan pada harga, kemudian kita klik reporting, kemudian kita klik stop. Nah, di sini dapat kita lihat mengenai reporting inventory value, di mana di sini terdapat banyaknya produk yang nantinya terdapat unit cost-nya, harga per unitnya, kemudian terdapat total value-nya dari banyaknya produk on hand. Kemudian terdapat keterangannya, di mana di sini terdapat history dari barang-barang yang terdapat pada database CV Hasta Amarta, dan juga di sini terdapat total value dari keseluruhan produk, di mana di sini nantinya terdapat pada kolom total value. Kemudian juga terdapat banyaknya produk on hand yang terdapat pada gudang pada database CV Hasta Amarta yang telah dimasukkan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai receive goods atau terima barang. Untuk terima barang sendiri, untuk yang pertama kita akan mengklik inventory. Untuk membuat langkah pertamanya kita membuat pemisalan dari konsumen ataupun dari gudang ke gudang. Nah, untuk pemindahan kali ini saya akan mencontohkan mengenai dari konsumen yang kita beli ataupun dari vendor, dari vendor, kemudian kita kirimkan menuju gudang raw material maupun gudang stok. Nah, untuk saat ini kita setelah mengklik inventory pada halaman utama, kemudian kita klik tab configuration, kemudian kita klik routes. Setelah kita klik routes, di sini kita terdapat rute-rute yang telah terdaftar sebelumnya. Nah, untuk menambahkan rute yang terbaru, di sini kita bisa klik new. Kemudian kita klik misalkan dari pusat ke Bali. Yang kemudian di sini kita add line.
Di sini juga kita pusat ke Bali. Kemudian ini actionnya, dimana actionnya kita pilih push to. Kemudian untuk operation type-nya dari pusat internal transfer, di sini we have stock raw material ya, mohon maaf. Mengapa we have stock raw material? Karena di sini produk sebelumnya yaitu kita menggunakan produk keju, yang dimana produk keju merupakan raw material dari pembuatan produk mie daun binahong, yang sehingga nantinya kita memberikan destination location-nya menuju raw material. Selanjutnya kita save and close. Setelah penambahan selesai, maka kita klik save. Kemudian kita lihat dari pusat ke Bali apakah sudah terdaftar. Di sini sudah terdapat rute dari pusat ke Bali yang terdapat pada menu routes pada inventory configuration, sehingga rute terbaru yang kita masukkan sebelumnya sudah terdapat pada database CV Hasta Amarta. Kemudian langkah selanjutnya untuk pembelian barang, di mana di sini kita klik home pada software Odoo, kemudian kita klik dalam mode purchase, kemudian setelah itu kita klik products, kemudian products, kemudian kita klik products yang akan diinginkan, misalnya keju. Untuk on hand-nya di sini kita pilih sebelumnya, dimana ownernya kita misalkan yaitu Dinda. Kemudian untuk on hand-nya yaitu sekitar 300 gram. Kemudian kita save. Kemudian setelah sudah terdapat on hand, nah untuk selanjutnya ini kan kita melakukan pembelian dari customer dari vendor menuju gudang raw material, sehingga kita klik inventory terlebih dahulu, kemudian kita klik pusat ke Bali, karena di sini kita akan memindahkan rute dari pusat ke Bali. Dan setelah selesai kita klik save. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam mode purchase, kita kembali lagi ke home, kita masuk ke mode purchase. Kemudian setelah itu kita masuk ke orders, kemudian purchase order. Setelah itu di sini terdapat tampilan untuk order-order sebelumnya yang telah dihasilkan pada CV Hasta Amarta. Nah, untuk perbaruan ataupun kita melakukan pembaruan order, kita klik new. Kemudian setelah itu kita klik vendor, dimana kita unlock seperti ini. Kemudian untuk produknya seperti yang kita bukan tadi, yaitu keju, kuantitasnya yaitu 2. Kemudian setelah menambahkan itu kita confirm order. Kemudian di sini terdapat kode dari purchase order yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam modul untuk penerimaan barang atau receive good yang terdapat pada modul inventory. Untuk dalam modul inventory pada receive goods, yaitu pada awalnya kita masuk ke dalam menu home terlebih dahulu. Setelah masuk ke menu home, kita masuk ke dalam menu inventory. Kemudian kita masuk klik menu bar operation, kemudian di save di sini. Nah, untuk source dokumen yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu kita cari
nomor PO yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan untuk nomor PO yang telah kita lakukan sebelumnya yaitu nomor PO 0050. Kita search pada source dokumen. Nah, di sini terdapat nomor PO sebelumnya yang telah kita lakukan, di mana di sini terdapat, ini statusnya masih ready ya. Jadi di sini kita, setelah itu di sini sama dengan yang tadi, di mana produknya yaitu produk keju. Kemudian kita klik validate. Setelah itu kita print. Dimana di sini terdapat delivery slip mengenai produk keju dari vendor PT Harmony menuju warehouse CV Hasta Amarta. Dan di sini kita akan mengecek untuk terima barang dari gudang tersebut apakah sudah masuk. Kemudian kita klik inventory, kita kembali ke menu home terlebih dahulu, kemudian klik inventory, kemudian kita klik reporting, kemudian kita klik move history. Nah, di sini sudah masuk ya. Jadi untuk produknya ini produk keju. Di sini dari virtual dari vendor ke CSC, sehingga bisa kita simpulkan bahwa terima barang pada warehouse management pada step kali ini sudah berhasil. Kemudian kita selanjutkan pada step selanjutnya, yaitu untuk display material inventory selanjutnya. Ketika display material inventory itu setelah dilakukan terima barang. Kemudian untuk step pada display material inventory selanjutnya, yaitu kita membuka modul inventory. Kemudian kita klik menu bar reporting. Kemudian kita klik move history. Nah, di sini kita cari untuk produk keju yang kita lakukan tersebut itu kan ada di atas. Nah, di mana di sini untuk produk keju ini sudah terdapat pada move history, sehingga pada step penerimaan barang itu sudah masuk ke dalam database CV Hasta Amarta, sehingga bisa kita simpulkan bahwa warehouse management pada CV Hasta Amarta sudah saling terupdate tersendiri, di mana ketika terdapat barang masuk, maka warehouse ataupun gudang pada CV Hasta Amarta akan mengupgrade terlebih lanjut untuk ketersediaan ataupun pelacakan dari barang masuk dari vendor maupun dari gudang lain menuju ke salah satu gudang, yang dimana di sini sudah tertampilkan pada move history, sehingga untuk historinya tersebut itu sudah sangat akurat dan juga dapat dikatakan bahwa warehouse pada CV Hasta Amarta dapat dilakukan dengan baik. Kemudian selanjutnya kita lakukan pada display material inventory value. Untuk display material inventory value, yaitu kita mengecekkan display material inventory pada akuntansi untuk keuangan gudang. Jika nantinya terdapat terima barang, apakah sudah masuk terdalam gudang atau belum. Nah, di sini kita akan mengecekkan hal tersebut pada step ini, di mana langkah awalnya yaitu kita kembali kepada modul awal, yaitu modul inventory pada tampilan home software Odoo. Kemudian kita klik modul inventory, kemudian kita klik reporting, kemudian kita klik valuation, kemudian kita cari untuk produk kejunya di sini. Nah, untuk produk kejunya di sini kan sudah terdapat di sini terdapat di awal, sehingga dapat kita lihat mengenai stock valuation-nya produk keju. Untuk di sini kan terdapat kuantitas dan juga total value. Nah, di sini juga terdapat total value pada gudang yang nantinya sudah terupdate terlebih lanjut pada CV
pada database CV Hasa Amarta, sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk gudang CV Hasa Amarta sudah mendapatkan update untuk terima barang mengenai update untuk barang yang masuk maupun inventory value ataupun akuntansi mengenai banyaknya pengeluaran ataupun banyak pemasukan serta banyaknya harga yang dikeluarkan untuk produk tersebut. Dan juga dapat kita simpulkan bahwa inventory maupun warehouse management pada database CV Hasa Amarta sudah dapat berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu pada Runbin Status Report. Untuk Runbin Status Report yaitu untuk menentukan lokasi penyimpanan pada warehouse management. Untuk Runbin Status Report yaitu kita klik mengenai inventory pada tampilan home software Odoo. Kemudian kita klik menu bar reporting. Kemudian kita ke location. Kemudian setelah itu di sini merupakan tampilan informasi mengenai penyimpanan bahan baku serta stok produk di gudang. Nah, di sini kita bisa lihat mengenai produk Misabi Keriting, Misabi Gepeng, Misabi Hijau Pedas, Misabi Instan Soto dan juga Misabi Keriting terdapat pada location WH Stock dikarenakan di sini merupakan produk dari produk utama dari CV Hasa Amarta. Nah, untuk produk air, daun binahong, box packing, garam, plastik, dan lain-lain masuk ke dalam WH Stock raw material dikarenakan barang-barang atau produk tersebut merupakan produk penyusun untuk stok dari produk Misabi yang terdapat pada CV Hasa Amarta. Nah, di sini terdapat CSY Stock dan juga terdapat garam, bumbu soto dan juga keju. Di sini yaitu dari stok cabang Surabaya, dari pusat Surabaya yang telah kita masukkan tadi, sehingga untuk hal tersebut sudah bisa menampilkan bahwa di sini penyimpanan bahan baku mengenai stok produk di gudang CV Hasa Amarta sudah berjalan dengan baik, di mana di sini terdapat tampilan-tampilan mengenai informasi produk dari cabang gudang di pusat maupun di raw material ataupun juga di cabang gudang yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan pada step selanjutnya, yaitu pada create transfer order, di mana pada create transfer order di sini yaitu kita membuat order dari gudang ke gudang sehingga nantinya bisa dilakukan dari mungkin dari gudang WH Stock ataupun WH raw material menuju ke CSY Stock ataupun menuju ke gudang Bali ataupun menuju ke gudang lain-lainnya yang terdapat pada CV Hasa Amarta. Untuk step yang pertama yaitu kita masuk ke dalam modul inventory. Kemudian kita klik menu tab configuration, kemudian kita klik routes. Kemudian kita klik new. Di sini karena kita sebelumnya terdapat penambahan rute yaitu dari sudah kita tampilkan mengenai penambahan rute yaitu dari pusat menuju Bali yang rute sebelumnya yang ini, sehingga kita bisa membuatnya. Mungkin saya akan menjelaskan lagi untuk rute tersendiri. Di sini kita bisa mengklik add a line, kemudian kita beri nama. Nah, untuk actionnya yaitu kita klik push to, kemudian untuk operation type-nya kita pilih karena di sini saya ingin mengirimkan dari pusat menuju ke gudang cabang, sehingga di sini saya akan mengirim pusat internal transfer menuju di sini destination stoknya yaitu cabang Bali yaitu CBL yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita save and close seperti itu. Seperti halnya kita membuat rute pada pusat ke Bali yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita klik save. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk mengoperasikan dari pengiriman produk dari gudang menuju gudang.
di mana di sini kita klik home terlebih dahulu, kemudian kita klik purchase, modul purchase, kemudian kita klik products, dan products, kemudian kita pilih produk. Nah, untuk produknya kita pilih keju seperti produk yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kan inventorinya yaitu pusat kembali, sehingga di sini kita memilihkan pusat kembali, dan juga di sini kemudian kita klik yang sekiranya nantinya perlu dilakukan pertambahan, dan kemudian kita kembali ke produk, kemudian kita kembali menuju ke halaman utama yaitu pada tampilan server order. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam modul purchase. Kemudian setelah itu kita masuk ke order, kemudian masuk ke purchase order. Kemudian setelah itu kita membuat order purchase order baru. Kita klik new, kemudian kita misalkan di sini PT Sentosa Jaya Makmur. Kemudian untuk produknya yaitu kita pakai produk yang kita bikin baru tadi yaitu produk keju. Kemudian untuk kuantitinya kita misalkan 1 sama. Kemudian setelah itu kita confirm order. Di sini yaitu purchase ordernya nomor PO53. Sini kita duplikat untuk dapat pengingatnya. Kemudian setelah itu karena di sini kan terdapat menu reset. Nah, untuk dari reset ini, karena di sini PT Sentosa Jaya Makmur merupakan perusahaan dari pusat yang berada pada gudang di Jawa, yang kemudian kita memiliki Jawa Transfer. Kemudian dari CJ ini kita lokasikan ke CBL Stock. Ke CBL Stock. Nah, di sini nantinya dari pemindahan gudang ke gudang ini dapat kita lakukan, di mana dari pusat gudang Jawa akan dipindahkan menuju pusat gudang ke pusat gudang Bali. Kemudian kita save terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan create transfer ordernya sudah selesai, sehingga pada create transfer order di sini sudah terdapat pada tahap pembuatan order dari gudang ke gudang. Untuk tahap selanjutnya yaitu terdapat pada confirm transfer order. Pada confirm transfer order di sini kita akan mengkonfirmasi transfer order dari gudang menuju gudang, di mana kita buka modul inventory. Kemudian untuk PO tadi kita buka untuk ration dan reset. Untuk nomor PO tadi itu kan nomor PO nya 053. Kita klik search. Nah, di sini kita validate terlebih dahulu. Kemudian kita print. Kemudian kita lihat di sini terdapat number shippingnya, ordernya. Kemudian kita klik untuk penerimaannya, kita lihat untuk inventory, dan kita reporting next history-nya. Nah, ini di sini sudah masuk dalam quantity dari reference dari gudang CJ menuju gudang Bali, di mana di sini CJ merupakan gudang Jawa, kemudian di sini CBL merupakan gudang Bali, sehingga di sini kita bisa melihat statusnya yaitu done, di mana statusnya sudah berhasil. Dan maka mohon maaf, kita kembali ini move history. Nah, di sini referensinya sudah bisa kita lihat di sini dari gudang Jawa menuju gudang Bali, sehingga
kita bisa melihat mengenai transfer order dari gudang ke gudang pada CV Hasta Amarta sudah bisa dilakukan dengan baik, yang dimana bisa kita lakukan dari gudang Jawa ke gudang Bali. Kemudian kita lakukan step selanjutnya, yaitu run bin status report yang kedua, di mana run bin status report di sini kita lakukan untuk konfirmasi mengenai pengalihan dari gudang ke gudang, di mana di sini kita bisa klik ke tampilan home software order sebelumnya, kemudian kita klik inventory, kemudian kita klik reporting, kemudian location. Setelahnya kita bisa melihat ke sini CBL stock. Nah, di sini CBL stock sudah masuk ke dalam run bin status report pada location inventory yang terbaru, di mana di sini terdapat produk keju dengan kuantitasnya sama yang bisa kita lihat seperti halnya pada purchase order yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu 1. Nah, untuk memastikannya kita bisa melihat pada history. Nah, di sini bisa kita lihat historinya yang dibuat dari gudang Jawa atau CJ yang kemudian dikirimkan menuju gudang CBL atau gudang Bali. Dan di sini sesuai dengan purchase order yang telah kita lakukan sebelumnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa warehouse management pada database CV Hasta Amarta sudah bisa berjalan dengan baik, mulai dari pembuatan warehouse, kemudian pembuatan produk, kemudian pengecekan produk, dan juga pengecekan nilai barang yang nantinya bisa digunakan untuk rekapitulasi pada inputan gudang. Selain itu, warehouse management pada CV Hasta Amarta juga sudah bisa melakukan dari penerimaan barang yang dilakukan dari vendor maupun dari gudang menuju gudang, yang dimana penginputan tersebut sudah dilakukan pada proses yang telah kita lakukan sebelumnya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa modul warehouse management pada CV Hasta Amarta sudah bisa berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi di dalam modul Human Capital, di mana yang pertama adalah untuk membuat new employee. Yang pertama kita klik modul employee. Nah, untuk membuat new employee kita tinggal ketik new di sini, lalu kita memberikan employee name siapa, emailnya di mana, emailnya apa, departemennya apa, foto, lalu juga private information seperti alamat. Nah, contohnya di sini saya sudah buat beberapa. Kita tentukan dengan karyawan kita. Di sini dia sudah diisi email dengan departemennya adalah manajemen eksekutif dan posisinya adalah ini, serta fotonya dan private informasinya. Nah, setelah itu untuk di modul Human Capital ini yang dibahas adalah expense, di mana untuk expense ini kita itu membuat suatu expense kategori. Nah, di sini udah saya buat beberapa seperti hotel, meals, dan fuel. Lalu kita akan coba buat yang baru, yaitu tiket transportasi. Nah, di sini saya akan memberikan sebesar 300.000. Lalu referensinya adalah EXP 004 dan kategorinya adalah all expenses. Nah, di sini langsung di save saja. Dapat dilihat tiket transportasi sudah masuk. Lalu kita lanjut ke dalam untuk pengajuan expenses. Nah, di sini kita harus masuk ke dalam menu karyawan atau mode karyawan. Nah, di sini kita langsung ke modul expenses, lalu kita klik new.
Lalu kita klik new. Di sini lalu kita misal tiket kereta ke Makassar. Nah, di sini kategorinya kan kita sudah buat tadi tiket transportasi dengan unit price-nya tadi 300.000. Lalu kita klik attach receipt, yaitu untuk bukti. Terserah saja yang mana. Lalu kita create report. Nah, lalu kita manajernya ke Vasta Amarta. Nah, ini kita ganti dulu. Lalu kita submit ke manajer. Nah, jika sudah gitu, kita approval dari sisi perusahaannya. Kita buka lagi, lalu kita lihat expenses report. Nah, di sini sudah ada tiket kereta ke Makassar. Kita buka, lalu kita approve. Nah, lalu klik post journal entries, lalu kita pay. Jadi sini sistemnya adalah reimburse. Nah, ini kita klik payment. Sudah selesai untuk expensesnya. Lalu lanjut untuk ke modul time off. Kita langsung ke modul time off di sini. Nah, di sini kita ke configuration, kita ke time off type. Nah, di sini untuk membuat time off type-nya kita klik new, lalu isi seperti apa yang akan kita buat tipenya. Di sini saya udah buat, misal di sini adalah cuti bersama tipenya, lalu kita save saja. Lalu setelah itu kita memberikan time off alokasi, jadi memberikan alokasi kepada karyawan-karyawan kita. Klik manajemen, lalu ke allocation. Di sini kita klik new. Ini kita ganti nama, misal cuti tahunan. Nah, employee yang akan kita berikan adalah misal kita. Nah, di sini time of type-nya kita hitung cuti tahunan, dimana limitnya adalah Januari 2024 sampai Desember 2024, dimana alokasi harinya adalah misal 12 hari. Lalu kita approve, lalu kita validate. Nah, setelah itu kita lihat dari sisi karyawannya. Nah, di sini kita klik time off. Dapat dilihat kita sudah memiliki cuti tahunan sebanyak 12 hari. Nah, semisal kita ini ingin mengambil cuti tahunan, kita tinggal mengklik tanggal di mana dia ingin cuti. Misal di tanggal 2 Desember ini kita klik, lalu kita ganti time of type-nya adalah cuti tahunan. Nah, dia hanya cuti 1 hari, misal ada keperluan mengurus SIM. Lalu kita save. Nah, ini sudah ada, lalu kita lihat di sini cuti tahunan kita tinggal 11. Nah, kita lanjut ke dalam sisi perusahaannya, dimana untuk approval time off-nya. Kita kembali lagi ke menu time off, lalu ke time off approval. Nah, sini manajemen lalu time off. Nah, di sini dapat dilihat kita ini mengajukan cuti tahunan dengan deskripsinya adalah keperluan mengurus SIM, dan di tanggal 2 Desember tahun 2024. Nah, kita untuk menyetujui kita tinggal klik approve, lalu kita klik validate. Nah, maka untuk time off-nya kita sudah divalidate atau disetujui oleh atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan dari modul HCM
dari job position. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita klik menu recruitment, kemudian kita masuk ke new untuk mengisi job position. Di sini saya sudah membuat yaitu beberapa job position. Yang pertama ada financial analysis. Nah, kita gunakan itu saja. Jadi untuk langkahnya kita isi job position-nya, kemudian kita isi emailnya, kemudian kita klik create. Setelah itu setelah diisi kita klik save. Nah, jadi untuk tampilannya pada job position seperti ini. Nah, untuk kandidatnya kita pilih Nanda. Kemudian untuk emailnya kita isi dengan email dan nomor telepon, dan untuk job position-nya kita pilih financial analysis yang tadi. Selanjutnya yaitu kita kembali ke menu stage. Nah, untuk ini udah saya ubah. Untuk langkahnya ini untuk mengubah stage-nya, kita pilih edit, kemudian kita awalnya ini menjadi first interview, kemudian medical test menjadi second interview. Kita ubah menjadi interview dan juga medical test. Untuk selanjutnya yaitu pada job application. Pada job application sendiri, kita pilih menu recruitment, kemudian kita masuk ke financial analysis yang sudah kita buat tadi, kemudian kita klik new. Di sini untuk membuat yang tadi mengenai kandidat, kemudian kita pilih job position-nya yaitu financial analysis, kemudian kita save. Nah, dikarenakan saya sudah membuat, jadi kita gunakan yang ini saja, yaitu kita klik Nanda. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk membuat jadwal meeting, jadwal interview. Yang pertama kita klik ini, kemudian klik schedule interview. Nah, ini bebas. Kemudian misal saya pilih di hari Selasa tanggal 3. Ini saya ubah menjadi interview for Nanda. Kemudian kita save. Nah, di sini sudah terlihat untuk interview Nanda pada hari Selasa tanggal 3. Kemudian kita kembali ke card Nanda. Nah, untuk ini kita langsung saja kita berikan nilai, misal 2 bintang, berarti very good. Kemudian untuk interviewnya kita pindahkan saja di interview. Kemudian kita buka card Nanda. Nah, kita otomatis mendapatkan email dari Vesta Amarta. Kemudian kita langsung saja kita nilai, kita klik markdown, misalnya sangat baik. Kemudian kita klik down. Untuk selanjutnya pada modul HCM kita lanjut pada bagian kontrak segmen. Yang pertama yaitu kita klik recruitment, kemudian kita pilih application, kemudian all application. Nah, dari bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian kita lanjut pilih stage campaign seperti ini. Nah, dikarenakan kita sudah pada menggunakan Nanda, kita lanjut untuk memindahkan Nanda pada kontrak sign up, yaitu dengan memindahkannya seperti ini.
Nah, seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, akan berisikan sebuah ribbon seperti ini. Kemudian kita save seperti itu. Kemudian kita klik kembali. Kita masuk pada menu employees untuk mengecek. Kemudian kita lanjut pada salary rules. Yang pertama kita klik payroll. Kemudian kita klik configuration, kemudian kita klik rules. Nah, kita pilih, dari sini saya sudah memasukkan beberapa tunjangan. Yang pertama ada tunjangan jabatan, kemudian transfer, dan juga BPJS. Untuk membuatnya kita pilih klik new, kemudian kita isi semua dan kita save. Untuk selanjutnya yaitu pada salary struktur, kita pilih pada menu payroll lagi, kita masuk configuration, kemudian masuk ke struktur. Nah, di sini kita klik new untuk memasukkan tadi, yaitu contohnya seperti Nanda. Kita pilih namanya yaitu Nanda. Kontrak, kemudian kita ini isi lengkap Nanda kontrak. Kemudian kita save. Kita kembali. Nah, Nanda sudah masuk dalam bagian employee. Setelah itu, yang terakhir yaitu dengan menentukan slip gaji, kita pilih menu payroll lagi, kemudian kita pilih play slip, kemudian pilih batch. Nah, di sini kita dapat membuat contohnya, nah ini contohnya seperti isi gajian Desember. Klik generate ini, pilih departemennya, misalkan pemasaran. Nah, seperti ini. Kita klik add line untuk memilih employee-nya. Misalkan Nanda. Save. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi pada gajian bulan Desember. Mungkin itu yang bisa sampaikan mengenai modul HCM. Selanjutnya untuk modul-modul berikutnya akan disampaikan rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sistem ERP dalam modul Financial Accounting atau FA. Sebelum kita memulai mengerjakan atau menginputkan data dalam sistem ERP, terlebih dahulu kita harus mengetahui siklus bisnis yang ada pada modul Financial Accounting. Di dalam modul Financial Accounting ini, ada beberapa proses bisnis seperti adanya pembuatan akun bank, kemudian transaksi seperti invoice, kemudian bills, terus ada rekap dari beberapa aset perusahaan dan rekap keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui tentang siklus bisnis yang ada dalam modul Financial Accounting ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyaksikan bagaimana pembuatan modul Financial Accounting ini. Yang pertama, di sini kita buka Google atau Chrome, kemudian kita klik Odoo Login. Nah, pastikan ya teman-teman, ketika kita membuat suatu sistem ERP, kita harus membuat terlebih dahulu akun dan juga database, sehingga memudahkan kita untuk melanjutkan pekerjaan dalam sistem ERP. Nah, di sini saya sudah mempunyai email atau database yang terkoneksi pada software Odoo. Oke, di sini emailnya saya paste. Kemudian ada
kita sudah masuk di database sistem ERP dari perusahaan CV Hasta Amarta. Kemudian di sini kita klik hubungkan. Nah, kemudian ketika kita masuk dalam sistem ERP perusahaan CV Hasta Amarta, kita akan disuguhkan beberapa modul yang bisa kita gunakan dalam pembuatan sistem ERP. Nah, karena di sini fokusnya adalah pembuatan sistem financial accounting atau FA, maka di sini saya juga akan mencari modul accounting. Kemudian kita klik. Oke, yang pertama di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat akun bank yang nantinya digunakan dalam sistem perusahaan. Fokus yang pertama adalah membuat akun bank dan juga jurnal baru bagi sistem keuangan perusahaan, di mana kita masuk ke fitur. Di sini fitur accounting, kemudian kita klik journal entries. Setelah masuk pada tampilan seperti ini, kemudian kita klik new yang ada di pojok kiri atas ini. Kemudian kita isikan informasi-informasi yang relevan berkaitan dengan modul ini. Misalkan di sini adalah kita membuat rekening baru. Dari rekening baru ini kita klik misalkan saldo awal CV Hasta Amarta. Jadi sebelum kita masuk ke pembuatan akun bank, kita difokuskan dulu dalam pembuatan jurnal atau ya istilahnya keuangan yang berkaitan dengan perusahaan kayak gitu ya. Kemudian setelah kita membuat judulnya, kemudian di sini kita masukkan headline dengan fixed asset. Nah, di sini kita bisa milih tampilan gain on sale of fixed asset maupun loss on. Jadi kita klik yang gain on sale ini ya. Oke. Kemudian setelah kita membuat informasi yang ada dalam fitur ini, kita klik post. Kemudian kita kembali ke tampilan awal. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa ada riwayat saldo awal CV Hasta Amarta. Selanjutnya, kita klik configuration dan kita klik chart of account. Di mana pada chart of account ini kita klik new. Kemudian kita buat kode yang berkaitan dengan bank. Biasanya kalau di perusahaan itu kan sudah bekerja sama dengan yang asli banknya, jadi mereka tuh punya nomor rekening. Kita buat ini misalkan kode berdasarkan nomor rekening ya. Terus account name ini kita isi nama banknya. Misalkan aku buat Bank Sentral Asia kayak gini. Terus di sini di tipe ini kita bisa pilih apa aja, tapi karena di sini berkaitan dengan pembayaran, maka aku klik bank dan cash, yang artinya pembayaran bisa dilakukan melalui transfer, kemudian juga bisa melalui cash kayak gitu. Jangan lupa diklik save di pojok kiri atas. Kemudian setelah kita memasukkan informasi di sini, kita juga bisa menginformasikan beberapa fitur yang ada pada ERP atau sistem ERP di sini. Misalnya kita membuat uang muka perusahaan. Ini informasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa sesuaikan kodenya. Kemudian untuk tipenya ini kita bisa sesuaikan. Misalkan kalau uang muka, di sini kita bisa klik current access aset ya gitu. Terus kemudian kita save. Nah, setelah itu kita kembali lagi nih ke fitur configuration dan kita klik journal. Di jurnal ini kita bisa menambahkan
fitur lanjutan. Misalkan tadi di banknya kita kan ada Bank Sentral Asia. Kemudian kita kasih shortcut dan ini kita klik Bank Sentral Asia. IDR-nya kita pakai currency-nya pakai IDR karena yaitu kita menyesuaikan dengan mata uang Indonesia yaitu rupiah. Terus shortcut ini kita bisa isi misalkan tadi BCA 123 kayak gitu. BCA aja yang berkaitan dengan kode khusus buat banknya tadi. Kemudian kita klik save. Save-nya di sini pakai tanda upload kayak gini. Nah, jangan lupa untuk tipenya ini kita tulis. Kalau di sini kita buat bank ya kita tulis bank. Kemudian simpan. Lalu kita kembali ke dashboard. Dashboard ini adalah fitur awal ketika kita pertama kali membuka modul accounting tersebut. Nah, kemudian muncul nih Bank Sentral Asia yang tadi udah kita buat kayak gitu. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan berkaitan dengan modul financial accounting, di mana setelah ini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan pajak karena tentunya dalam perusahaan itu kan juga membutuhkan pajak kayak gitu. Terus pajak ini bisa dibuat untuk pembelian dan juga untuk penjualan. Nah, selain itu di sini juga akan saya menjelaskan bagaimana cara membuat invoice atau nota pembelian. Yang pertama di sini kita klik accounting untuk modulnya, kemudian kita klik yang namanya configuration. Kemudian kita cari tax. Tax di sini adalah pajak ya. Tadi kan di awal video sebelumnya itu kan menjelaskan kayak pajak, tapi yang diinputkan kayak buat uang muka dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau pajak di sini kita fokuskan untuk pembelian dan penjualan produk kita dan untuk pembelian kita terhadap bahan baku dari vendor gitu. Kemudian kita klik new. Terus kita isikan, misalkan ada pajak PPN ya, secara umumnya itu PPN 24, misalnya PPN tahun 2024 kayak gitu. Terus di bagian tipenya ini kita bisa klik sales. Sales di sini fungsinya untuk artinya penjualan kita. Terus kemudian di amount ini kita klik min 2% karena pajaknya itu adalah sebesar 2%. Kemudian kita masuk ke bagian advance. Di sini ada beberapa yang perlu kita ubah. Dimana misalkan di sini teks grupnya ini kan PPH 24% ya. Nah, ini kita bisa sesuaiin. Misalnya ini 24 ya tetap 24 kayak gitu. Terus kalau misalkan 15 atau apa, pokoknya kita menyesuaikan dengan namanya. Kemudian untuk nominalnya kita sesuaikan dengan nolnya. Nah, setelah itu kita save di bagian kayak upload ini. Oke, kemudian kita masuk di definition yang ada di sebelah sini. Nah, kemudian kita isi nih distribution for invoice dengan uang muka. Misalkan uang muka tadi yang kita buat di video sebelumnya, uang muka PPH 2% gitu. PPH atau PPN gitu ya. Jadi kayak kita menyesuaikan aja pajak apa yang mau kita inputkan dalam sistem keuangan perusahaan kita kayak gitu. Terus habis itu setelah informasi ini selesai kita klik save juga. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan klik fitur customer di sini. Kita kembali dulu ke dashboard ya teman-teman. Terus kemudian kita klik ke customer, terus kita klik invoice. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait modul financial accounting. Nah, pada video kali ini fokusnya yaitu adalah tutorial
cara membuat sistem ERP untuk internal transfer. Jadi internal transfer yang dimaksud di sini adalah ketika perusahaan itu melakukan penarikan tunai atau perpindahan misalkan dari bank BCA ke bank BRI yang sama-sama milik perusahaan kayak gitu. Nah, di video ini aku jelasin bagaimana cara perusahaan itu untuk membuat sistem ERP ketika perusahaan melakukan tarik tunai. Oke teman-teman, di sini kita masuk di dashboard accounting, kemudian kita menuju bank di mana kita akan melakukan penarikan tunai. Misalkan di sini kita ingin menarik uang tunai dari rekening bank Sinergi Nusantara gitu ya. Nah, kita klik di sini banknya. Kemudian untuk melakukan pembuatan atau perekapan data dengan sistem ERP, di sini kita klik yang bagian pojok kanan dengan simbol list. Karena di sebelah kirinya itu kan Kanban, tapi kalau yang sebelah kanannya ini list. Kita buat di list aja buat memudahkannya. Kemudian kita klik new di sini, kemudian di data ini kan otomatis muncul nih tanggal kalian lakukan penarikan tunai tanggal berapa. Kemudian label di sini kita tulis manual nih, misalkan penarikan uang cash 2 misalkan. Terus di sini partnernya kita kosongkan karena memang internal itu kan di dalam perusahaan, jadi nggak membutuhkan partner dari luar perusahaan. Kemudian amount di sini kita tuliskan nominal yang ingin kita tarik. Misalnya kita tarik 2 juta, jadi kan minus karena penarikan. Kita klik enter di sini. Nah, kemudian kan udah muncul nih informasi atau data yang terekam, yaitu penarikan uang cash 2 sebesar minus 2 juta dengan saldo perusahaan di sini masih ada 3 juta sekian. Nah, kemudian jangan lupa kita klik save di bagian pojok kiri atas. Nah, kemudian kita kembali nih di dashboard. Nah, untuk melakukan verifikasi apakah sudah masuk dalam sistem uang cash perusahaan, maka kita harus menuju ke cash. Di sini kan juga di dashboard ini ada yang namanya fitur cash. Kemudian kita klik cash ya di sini teman-teman. Ke list. Kemudian ketika kita kembali ke list, kita masukkan nih. Misalkan penarikan uang tunai 2. Ya sama seperti tadi. Kemudian jangan lupa amount-nya ini kita tuliskan tadi min 2 juta ya. Terus kalau udah kita klik dalam bentuk Kanban kayak gini. Ini fungsinya buat verifikasi. Nah, di sebelah kiri itu akan ada balance. Di situ ada nominal min 2 juta. Ini penarikan kita dari sistem akun Bank Sinergi Nusantara. Ketika kita lakukan verifikasi atau apakah iya kita melakukan penarikan atau tidak, kita harus melakukan validate atau verifikasi. Benar nggak yang kita lakukan ini? Nah, caranya dengan kita klik manual operation. Kemudian di sini kita klik yang namanya transfer atau liquidity transfer. Nah, kalau sudah di liquidity transfer, maka di bagian tengah ini validate atau tombol validasinya itu udah otomatis bisa ditekan. Ini fungsinya apakah kita benar-benar melakukan penarikan atau enggak gitu. Kita klik validate. Nah, ketika sudah dilakukan verifikasi bahwa kita memang benar-benar melakukan penarikan tunai dalam sistem, maka akan muncul tanda centang hijau kayak gini ya teman-teman. Jadi ini berarti berhasil. Kemudian kita kembali lagi ke dashboard. Kemudian kita ke Bank Sinergi Nusantara. Kita lakukan verifikasi lagi dengan cara yang sama, yaitu kita klik Kanban di sini. Kemudian kita lihat yang sebelah kiri nih, ada penarikan minus 2 juta. Kita klik. Nah, kita kembali lagi nih di manual operation untuk mengganti bank suspense akun ini menjadi liquidity transfer. Oke, kemudian validate-nya itu muncul lagi sehingga kita bisa melakukan verifikasi bahwa benar memang ada penarikan dari bank untuk dijadikan cash kayak gitu. Klik validate dan berhasil. Berhasilnya di sini saya ingatkan lagi, berhasilnya di sini ada not hijau di bagian minus 2 juta. Jadi kalau transaksi tersebut berhasil. Di sini terdapat balance min 3.500.000 yang artinya memang terjadi penarikan atau pemindahan
dari akun rekening menjadi cash itu sebanyak minus 3.500.000. 3.500.000 ini rekapan selama 1 bulan karena sebelumnya sudah pernah menarik 1.500.000, kemudian menarik lagi 3 juta, jadi total 2 juta, jadi totalnya adalah 3.500.000 dalam 1 bulan kayak gitu. Jadi memang semuanya itu terekap dalam sistem ERP ini. Nah, kemudian kita masuk di namanya itu credit note dan juga debit note, di mana credit note ini adalah fokusnya adalah pengembalian konsumen terhadap produk kita apabila terjadi kerusakan. Dan debit note itu juga sama, tapi debit note ini berkaitannya kayak kita misalkan membeli bahan baku terjadi kerusakan itu. Nah, adapun cara dari pembuatan debit note dan credit note atau yang saat ini dikenal dengan istilah retun barang, yaitu adalah dengan cara yang pertama kita klik customer, kemudian kita klik invoice. Nah, di sini kita bisa cari invoice yang sudah terbayarkan. Jadi kita lihat statusnya. Di sini kita harus melihat yang paid. Paid itu artinya sudah terbayar, sudah selesai dalam sistem transaksi. Nah, kemudian kita klik credit note. Credit note di sini untuk mengisi alasan kenapa adanya retun barang dari customer. Misalnya kemasan produk Wisebi rusak gitu ya. Terus kita klik reverse. Nah, ini kan muncul nih berapa jumlah pembeliannya, harganya berapa, terus kembaliannya itu dalam bentuk apa gitu ya. Terus jangan lupa klik confirm. Setelah itu kita klik pay di sini. Pay di sini ini untuk menyetujui gimana perusahaan kita selaku CV Hasta Amarta itu mengembalikan uang konsumen. Misalkan konsumen itu mintanya di Bank Sinergi Nusantara gitu ya. Terus kita klik payment. Nah, di sini muncul in payment, yang artinya kita perlu melakukan persetujuan atas retun barang yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Nah, caranya bagaimana? Jadi teman-teman, credit note dan debit note itu memiliki sistem atau konsep yang sama, di mana credit note itu dari konsumen kepada kita, kalau debit note itu dari kita kepada konsumen. Kalau credit note ini kita lihatnya di customer kemudian invoice, kalau debit note itu vendor kemudian kita klik bills, yang artinya sama, yaitu melakukan pengembalian bahan baku maupun pengembalian produk yang mengalami kerusakan, defect dan lain sebagainya. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang modul financial accounting. Nah, pada video ini, video lanjutannya yaitu membuat legal reporting atau pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan menggunakan sistem ERP. Yang tentunya di sini kita membuka modul accounting, kemudian di menu dashboard. Nah, jangan lupa kita klik fitur reporting di sini, kemudian kita pilih general ledger. Oke. Nah, di sini dari general ledger akan muncul transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Misalnya di sini ada penarikan dari uang saldo ditarik dengan uang cash, terus kemudian ada hutang PPh dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke reporting yang selanjutnya, yaitu dengan cara klik reporting, kemudian kita klik trial balance. Nah, di sini udah terlihat nih initial balance dan end balance, debitnya, kreditnya, semuanya terekap selama 1 bulan. Di sini seluruh keuangan perusahaan itu udah terekap, jadi udah tahu masuk keluarnya uang gitu. Terus kemudian pelaporan yang selanjutnya yaitu kita klik reporting, kemudian klik balance sheet. Klik balance sheet yang ada di atas sendiri. Nah, di sini udah keluar nih asetnya apa, liabilitasnya apa, equity-nya apa, beserta nominal-nominal keuangan yang ada pada modul financial accounting ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat profit dan loss atau kerugian di sini dengan cara klik fitur, kemudian klik profit dan loss. Di sini udah jelas nih gross profitnya itu sebesar berapa, 2 juta sekian, terus less other expensesnya itu sekian gitu. Jadi udah tahu nih keuntungan perusahaannya itu seberapa, kerugiannya seberapa, sehingga dengan adanya sistem ERP ini perusahaan bisa memperkirakan kinerja yang ada dan sebagai bahan evaluasi tentunya. Nah, selanjutnya
kita masuk di bagaimana kita membuat sistem ERP untuk melakukan atau masukkan aset yang ada dalam perusahaan. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara klik configuration, kemudian kita klik aset model. Di aset model ini kita bisa klik new untuk menambahkan aset apa aja yang ingin kita input, tuliskan. Misalkan di sini adalah laptop HP dengan harga udah dicantumkan. Kemudian kita klik save di sini. Nah, jangan lupa untuk jurnalnya ini kalian ganti ke miscellaneous operation. Gitu. Kemudian kita masuk ke journal entries untuk melihat depresiasi setiap tahun dari laptop tersebut. Dengan cara yang pertama adalah accounting, kemudian entries. Journal entries. Nah, di sini di bagian depreciation board-nya ini udah masuk depresiasinya setiap tahun tuh berapa, terus kumulatifnya sampai di 5 tahun terakhir, yaitu dari 5 juta, harga perkiraannya itu tinggal 4.800.000 kayak gitu. Depresiasinya dari tahun pertama kita beli, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Kemudian di tahun 2029 kita dapat mengetahui depresiasi dari laptop kita itu adalah Rp874.000 kayak gitu. Sekian video yang bisa saya jelaskan terkait penggunaan sistem ERP untuk melakukan perekapan keuangan atau financial accounting dalam suatu perusahaan, di mana studi kasus pada kali ini adalah perusahaan CV Hasta Amata yang bergerak pada bidang produksi misebi yang terdiri dari beberapa varian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.